sehingga kami Bapak saya nama buat beberapa kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang ada di SMK Sahel. Yang pertama, membiasakan warga sekolah untuk berperilaku bersih dan mempunyai rasa mencintai lingkungan. Ini kami punya target khusus, Bapak. Mengembangkan yang ketujuh, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Memang kami belum memiliki keseluruhan hingga pada pagi ini. Kami harus numpang di sekolah SMK Mentari, Kelautan Mentari. Soal disiplin, kadang-kadang ini memang dari awalnya ada keterlibatan menyelenggarakan yang ke-8, Bapak, pembelajaran yang bersaing. Namun ya, ini kami sedang berusaha juga kami tidak penuh untuk mereka memenuhi tetapi paling peserta didik karena di sana untuk sinyal sangat sulit. Sering juga ada yang berbagai alasan, sakit, dan lain-lainnya. Ini visi dan misi kami. Semoga visi dan misi ini bisa kami teruskan. Seragamnya pertama itu putih-putih. Guru-guru kami rata-rata lulusan dari Undana, terus abu-abu, Unkris, biasa dikenal UKI, PDF, yang dari Jawa Barat. Warnanya mirip. Jumlah guru kami sekarang ini ada 16, Bapak. Sukarelawan ada 2, 14 guru yang betul-betul kami berikan honor, begitu Bapak. Ya, salam dari Bapak dan Ibu pengurus Yayasan Anugerah Bina Bangsa dari Jakarta. Hari Senin atau hari-hari kebesaran nasional ini lainnya. Yang sedikit bisa saya pakaian bagikan ke Bapak Iwan dan Bapak Amirullah. Semoga sekolah ini tetap eksis dengan akreditasi yang pertama pada tahun 2021 ini, dan saya yakin Hasail akan menjadi sekolah yang diidolakan masyarakat karena kami merindukan perubahan yang ada di NTT, Bapak. Terima kasih Bapak Amirullah, Bapak Iwan. Ya. Oke, terima kasih Pak Kepala yang sudah menyampaikan secara singkat profil dari SMK swasta sampai Jumat. Saya sementara Sabtu kesempatan ini olahraga. Saya mewakili selaku asesor 2 karena ada ekstrakurikuler kami mengucapkan apresiasi semangat atas keluarga besar, perjuangan dari keluarga besar SMK swasta Hasail yang sudah sejak dari tahun 2017 Yayasan 1 dari Jawa Timur ya Pak ya? Jakarta Bapak, Jawa Barat Bapak. Oke, Jakarta yang punya niat tulus, niat yang baik untuk membangun satu lembaga pendidikan dan rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di anak-anak di Nusa Tenggara Timur ini. Saya selaku asesor 2 memberikan apresiasi itu buat yayasan yang luar biasa yang punya niat baik dalam rangka mencerdaskan generasi bangsa. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya dan Pak Iwan ditugaskan oleh Balik Provinsi untuk melakukan visitasi secara daring, melakukan Zoom meeting. Semenjak awal komunikasi, Pak Iwan juga sudah mengkomunikasikan ke saya, kita visitasi secara luring, kita bisa berkunjung ke keluarga besar SMK swasta Hasail
dan juga dia juga sudah mengkomunikasikan, kami juga sudah siap untuk menuju ke lokasi visitasi. Dan hasil rapat pleno yang terakhir dari BAN-SDM memutuskan semua diberlakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Akhirnya kami, saya dan Pak Iwan tidak bisa langsung ke sekolah. Tetapi menggunakan via Zoom meeting ini tidak menghambat, tidak mengurangi. Karena di dalam masing-masing ruangan visitasi dalam rangka bagaimana kita membuktikan kinerja dari Bapak Ibu guru, bagaimana kita melihat soal prestasi sejauh siswa, dan melihat secara terlaksana dan secara keseluruhan dan SMK swasta asal di Kabupaten Kupang, Kecamatan Amerasi Barat. Ya. Itu sebagai pengantar dari saya. Pada kesempatan ini saya selaku asesor 2 akan menggali data terkait soal proses dari 4 komponen yang akan kami gali pada kesempatan hari ini, dan kita akan lanjut di hari kedua di hari Rabu besok. Jadi pada kesempatan ini saya lebih dahulu mencoba menggali informasi terkait soal keberadaan sekolah swasta di Hasail ini. Pada kesempatan ini juga kami juga sudah melihat unggahan dokumen Bapak Ibu yang ada di Sispena. Saya dan Pak Iwan juga sudah mempelajari dokumen-dokumen yang diunggah oleh Keluarga Besar Sispena. Tetapi yang ingin saya garis sekali lagi, kehadiran kami ini jangan sampai Bapak Ibu Keluarga Besar SMK Hasail menganggap ini sebuah hal yang tertekan. Itu tidak, kita hanya mengkonfirmasi kembali keberadaan dokumen yang kita menikmati saja. Kalau ada kopi boleh minum, ada makanan boleh dicicipi. Saya pikir itu sebagai pengantar pembuka dari saya. Oke, Pak Kepala, saya lebih dulu dengan Pak Kepala ya. Siap. Diberlakukan Bapak dari awal pelajaran dan akhir pelajaran itu ada soal. Saya ini Pak Kepala tadi belum, saya boleh minta nama lengkapnya Pak Kepala? Ya, Bapak. Nama lengkapnya Pak Kepala. Ya, mohon maaf. Nama saya Matius Suwono, Bapak. Siap. Matius siapa? Matius siapa, Pak? Matius Suwono, Bapak. Suwono. Oke. Siap, Pak Matius ya, Pak Kepala. Ini saya mencoba ingin tahu nih Pak Kepala. Ini kan ada asrama juga. Semua tadi kami belum mengetahui jumlah siswa berapa Pak Kepala, jumlah dari kelas. Siswa kami di kelas 1 tempat ibadah dari 14 Bapak. Bisa pergi bersihkan di masjid. 14 saja. Sebaliknya kelas 2. Kelas 1 berapa 5, Bapak? 14. 14, oke. Kelas 2-nya? Kelas 2? 5, Bapak. Kelas 2, 5, oke. Kelas 3-nya 15 sekarang, yang masuk dapodik. Oh, kelas 3, 15 ya? Iya. Oke. Yang diluluskan, yang lulus berapa Pak Kepala? 11, Bapak. Oh, 11 yang sudah dilulus. Oke. Iya. Oke, lanjut lagi Pak Kepala. Ada asrama ya Pak Kepala ya? Betul, berasrama Bapak. Itu semua ya? Semua anak atau? Semua anak dimasukkan di dalam asrama Bapak. Jadi dari kelas 1, 2, 3. Oh, diasramakan semua ya? Iya, diasramakan, iya. Ada asrama putra dan putri ya Pak Kepala ya? Betul, asrama putra dan asrama putri Bapak. Oke.
Jadi kalau asrama aktivitas terkait soal kedisiplinan bagaimana? Ke sekolah pasti tepat waktu ya hadirnya Pak Kepala dari Betul Bapak. aktivitas pembelajaran dari jam berapa Pak Kepala? Kami mulai dari jam 7:30 Bapak. Tapi start pagi bangun itu mulai jam 4:30. Aktivitas anak dari Sudah mulai 4:30. aktivitas. Ya, 4:30 ya. 5:30. Oke. Mulai belajar jam 7:30. Mulai belajar. Oke. Karena ini pandemik Bapak, ini kita akhiri sampai jam 11:30. 11:30 ya. Berakhir 11:30 Ya, ya, bila Pak? nanti ya. Karena pandemik. Oh, kenapa? Ya, kalau tidak pandemik sampai jam 13:45. 13:45 ya. Oke. Kalau terkait kehadiran Setelah itu, ekstrakurikuler Pak Kepala, ya, Pak. kegiatan ekstrakurikuler. Kami mencoba begini Pak, di sana karena di asrama ini kami coba untuk tekunin dalam bidang pertanian dan peternakan. Khusus untuk pertanian, anak-anak kami mencoba untuk olah lahan. Jadi ekstrakurikulernya hampir rata-rata kami gunakan di lahan, tapi tidak full Bapak. Gitu. Untuk peternakannya karena kami juga tekunin di sana, anak-anak untuk terus membuat terobosan-terobosan baru, sehingga kegiatan-kegiatan ini setelah selesai belajar itu pasti ada kegiatan begitu. Oke Pak Kepala, kalau terkait soal berpakaian Pak Kepala, ada berapa seragam yang dimiliki oleh SMK swasta Pak Hasail Pak? Seragam yang pertama seragam putih abu-abu. Itu dari hari apa ke hari apa Pak Kepala? Hari Senin dan Selasa. Senin Selasa. Oke, putih abu ya. Iya. Oke Pak Kepala, Rabu. Hari Rabu. Bapak izin untuk pindahkan Bapak Amirullah, mohon maaf, kami mau digeser sebentar karena supaya tidak mengganggu dengan tetangga. Terima kasih Bapak Amirullah. Ini lagi di mana nih Pak Kepala? Saya numpang di Sekolah Mentari Bapak. Waduh, siap-siap Pak. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, ada panggilan Bapak Salmon yang sangat memperhatikan sesama swasta Bapak. Oh siap. Gitu. Iya. Siap. Oke Pak Kepala, tidak apa-apa. Ya. Terima kasih Bapak Amirullah. Siap Pak Kepala. Ini di asrama ya? Ya, sesama sekolah asrama nih. Oh siap. Ini Ya. ada di belakang. Latarnya luar biasa menarik latarnya Pak Kepala. Iya, betul Bapak. Di hari Rabu tergantung jamnya Bapak. Ya, kalau jam olahraga anak-anak pakai seragam olahraga, begitu. Rabu ya, Rabu olahraga ya. Oh tergantung. Ya. Kalau ada pakaian, misalnya hari Senin, Selasa putih abu, Rabu Kamis ada pakaian khusus yang SMK ada Pak? Ada Bapak, ada. Yang perpak itu Bapak. Apa Pak Kepala? Perpak yang baju khusus untuk di lapangan Bapak. Oh, baju khusus ya. Ya, Oke. baju khusus. Khusus lapang. Itu dipakai hari Rabu dan hari Kamis ya? Biasanya dipakai hari Sabtu Pak. Oh, biasa hari Sabtu. Ya. Lalu hari Pramuka itu hari Kamis ya, kita pramuka ya. Kamis Bapak. Oh, Kamis pramuka. Ya. Namun karena kami belum punya gugus, belum punya pelatih, jadi kami masih mencoba untuk berkomunikasi dengan waran yang ada di NTT ini Bapak. Oke, Kamis pramuka. Hari Sabtu pakaian ya, baju khusus yang tadi Pak ya? Iya. Sabtu. Karena sekarang
saya mendengar ada Jumat bersih. Hmm. Dan sekarang kami hari Jumat itu pakaiannya bebas, Bapak, tapi sopan. Begitu. Kami coba kegiatan untuk bermasyarakat. Kami tunjukkan kemarin untuk berpartisipasi kepada masyarakat karena mohon maaf Bapak Amirullah, di tempat kami ini jalannya sangat luar biasa parah sehingga kami mulai bergerak, karena kalau kami tidak bergerak masyarakat pun tidak akan bergerak karena katanya SMK itu bisa gitu Bapak. Gitu. Mungkin sekitar seragam itu. Mohon maaf sekali karena kami menampung anak-anak yang kurang mampu, Bapak. Sehingga kami tidak berani menuntut untuk harus seragam ini. Yang penting di hari Senin itu harus, Senin Selasa itu harus pakai putih abu-abu. Oke, Pak Kepala. Terkait soal tadi kehadiran ada aktif apa ya, guru piket ya Pak Kepala ya? Betul. Ada Bapak. Ada guru piket. Piket ya, itu teman-teman guru dibagikan ya Pak Kepala ya? Dibagikan sesuai dengan jadwal masing-masing Bapak. Bisa ada teman guru bisa tunjukkan saya dokumen buku piketnya Pak Kepala? Buku piket. Bisa ditunjukkan saja ke layar. Bisa dibuka? Buku piket. Piket. Ayo cepat sedikit. Nanti teman-teman sementara siapkan saja dokumennya Pak Kepala. Siap Bapak. Biar kalau ada, karena kita mungkin Zoom-nya ya kita harus mintanya seperti ini Pak Kepala. Kalau langsung enak Pak Kepala. Makasih. Terima kasih. Oke, kita sementara lanjut, nanti di teman-teman guru sementara siapkan Pak Kepala. Iya, siap. Oke. Siap. Terima kasih. Saya konfirmasi lagi Pak Kepala terkait soal kepatuhan tata tertib ini Pak Kepala. Saya pikir ada ya anak-anak kan di asrama nih Kepala, ada tidak yang melanggar, misalnya ada tata tertib yang dibuat pada saat di ruang kelas atau di ruang praktek, melanggar tata tertib itu yang sejauh ini Pak Kepala memantaunya? Ada Bapak. Ada ini yang baru terjadi minggu kemarin. Ini saya sangat prihatin karena kami di sana dilarang merokok. Oke. Ya, tapi ternyata anak-anak ini pintar sekali Bapak. Ketika selesai aktivitas, kami tidak mendampingi betul, itu anak-anak kami sudah mulai. Karena dekat pantai, mereka bilang izin, ternyata Bapak, itu izinnya tidak ke pantai, tapi ke warung Bapak, untuk membeli rokok. Nah ini ternyata ketahuan Bapak kemarin. Yang saya terkaget itu karena kok bukan 1-2 orang. Kami kemarin menemukan 14 siswa Bapak, dari kelas 1, 2, dan 3. Nah disitulah kami harus bijak, mau diapain. Tapi saya mencoba dengan teman-teman, sudah ini dikasih kepuasan saja. Kasih hari ini rokok, gitu Bapak. Ada sanksi? Sanksinya ada Bapak. Karena kami sekolah asrama, anak-anak yang melakukan itu harus yang pertama, karena ada urusan dapur, harus mencari kayu bakar Bapak. Anak-anak pertanian, kami suruh topa
Karena kebetulan kami punya bedengan sekitar 100 untuk tanam bawang merah, Bapak. Oke. Mohon didoakan ini supaya bulan depan panen. Bulan depan panen ya, Dengan Pak. ada- Pak Wis, mantap, Iya, Pak. iya. Oke. Iya, begitu. Jadi kami buat punishment-nya seperti itu, Bapak. Yang aplikatif. Yang tidak membuat anak itu sakit hati, tapi coba belajar tanggung jawab. Siap. Sanksinya semacam sanksi non akademik ya, Pak Kepala, ada Betul, sanksi betul. bernuansa. Oke. Mohon maaf Bapak, ini sudah kami temukan yang Bapak minta tadi. Boleh Jadwalnya. boleh ditunjukkan Pak Kepala. Ini Bapak. Jadwal piket. Coba angkat naik. Oke, jadwal piket ya Pak Kepala ya. Ya. Oke, Ya. oke. Terima kasih Pak Kepala. Sudah cukup. Sama-sama Bapak. Oke. Saya lanjut lagi Pak Kepala terkait soal perilaku religius siswa ini. Saya konfirmasi, mohon maaf Pak Kepala, ini yang di asrama mayoritas agama apa Pak Kepala di sekolah? Iya. Kami memang punya misi Bapak. Dan puji syukur kami mendapatkan siswi Kristen dan Katolik. Oke. Namun bila nanti ke depan ternyata harus menerima siswi putra-putri NTT ini yang muslim, kami harus menjembatani Bapak. Karena negara ini Pancasila Bapak. Siap Pak Kepala. Berarti Begitu. mayoritas Katolik ya Pak Kepala? Kristen. Oh Kristen ya? Kristen dan Katolik. Oh Kristen dan Begitu. Kristen dan Katolik. Oke Pak Kepala. Gimana aktivitas kegiatan apa keagamaan mereka yang dilakukan di asrama maupun di sekolah Pak Kepala? Oke, terima kasih Bapak. Kami mencoba pagi 4:30 itu harus berdoa di ruang serbaguna Bapak. Itu sekitar setengah jam, Setengah jam, ya. ibadah begitu. Oke. Setelah selesai ibadah, anak-anak baru beraktivitas yang bertanggung jawab. Karena kami bagi blok, ada blok untuk peternakan itu kandang sapi, kandang kambing, kandang ayam, itu kami buat blok. Sehingga ada setelah itu ibadah itu aktivitas. Gitu. Yang demikian juga yang pertanian. Kami punya sekitar 6 blok yang sudah berjalan sudah 4 blok. Jadi habis ibadah kembali ke aktivitas masing-masing. Nanti setelah belajar selesai itu jam selesai makan Bapak, mohon maaf. Selesai makan itu istirahat. Setelah istirahat itu kami berkegiatan seperti biasa yang di lahan, yang di kandang-kandang. Tapi setelah ada bel pertama, anak-anak sore hari itu harus segera mandi. Malamnya masih ibadah lagi Bapak. Kami tutup dengan ibadah. Begitu. Oke. Jadi pagi ibadah, malam ibadah. Hari Minggu hukumnya wajib harus ke gereja. Karena kalau tidak gereja kena punishment Bapak. Ya tadi punishmentnya seperti yang tidak ikut biasanya yang pertanian pasti suruh topa atau suruh buat biddingan begitu. Kalau yang peternakan pasti urus binatang begitu. Oke, makasih Pak. Mohon maaf Ibu, yang perangkat yang Ibu mohon mikrofonnya dimatikan dulu biar suaranya jangan pantul. Mikrofonnya yang dibawa dikasih unmute dulu. Oke, makasih Bu, makasih. Saya lanjut lagi Pak Kepala. Siap Bapak. Kebiasaan anak-anak, misalnya gimana ada ciri khas khusus dari sekolah, misalnya dari SMK, misalnya ketemu dengan teman, ketemu dengan guru, ada budaya salam sapa khusus misalnya, atau seperti biasa kebiasaan salam gitu Pak Kepala. Hukumnya wajib Pak. Hukumnya Harus bilang selamat pagi, salam,
biasanya begitu, karena kebetulan kami anak-anak Kristiani itu biasanya kalau bertemu langsung salam kakak, salam adik, begitu. Oke. Kalau sama bapak guru sama juga seperti itu. Salam bapak, salam ibu, selamat pagi, begitu. Hukumnya wajib itu bapak. Kalau tidak ditegur, karena kami sudah bagi tugas ada kesiswaan sekarang pak. Kebetulan kami dapat bapak guru yang cukup gesit. Ini saya senang untuk memantau anak-anak untuk berkegiatan dengan baik, belajar dengan baik di sana, begitu. Oke, Pak Kepala. Terkait soal lagi nih Pak Kepala, kegiatan sosial, kepedulian lingkungan, ada tidak Pak Kepala di kegiatan-kegiatan sosial, kepedulian lingkungan dilakukan oleh anak-anak di SMK swasta ini, SAIL ini Pak Kepala? Seperti apa Pak Kepala? Ya, karena kegiatan kami yang tadi mulai tahun 2021 ini kami mencoba tadi Pak Jumat Bersih. Oh, Jumat Bersih tadi, Jumat Bersih tadi, anak-anak kami setiap pagi Jumat itu 2 jam pelajaran itu kami alihkan ke masyarakat Bapak. Jumat Bersih itu masyarakat. Apa? Lokasi umum jalan, Pak ya, Kepala? Betul, lokasi umum karena kebetulan di sana ada pantai Puru, Pak. Nanti kita mencoba bebenah tempat wisata ini supaya jalannya rapi, lingkungannya bersih. Kita coba, bukan hanya lingkungan di sekolah saja, Bapak. Oke, kalau itu kepedulian lingkungan Pak Kepala tadi ya, kalau kegiatan sosial misalnya, ada tidak kegiatan sosial yang dilakukan oleh anak-anak, misalnya ada bencana, ada tidak Pak Kepala kegiatan yang bernuansa sosialnya? Selama ini kami belum menjalankan sepenuhnya Pak, tapi kami mencoba memprogramkan itu. Siap Pak Kepala. Karena kami daerah sana di Marbaun ini sangat terpencil Bapak, kami hanya 50 kakak. Jadi kami mencoba untuk hal itu seperti kerja bakti di lingkungan, kerja bakti di gereja gitu, kami ikut sertakan begitu. Oke, Pak Kepala, saya nanti saya bisa minta bukti fisik terkait soal ada misalnya ada fotonya ada di pantai, ya, yang nanti atau pembersihan lingkungan terkait yang di gereja ada foto bisa ditunjuk. Saya apresiasi juga pada saat saya menerima surat untuk lakukan visitasi di SMK Hasail, saya coba cek saja di Facebooknya Pak Kepala. Luar biasa ternyata SMK Hasail punya Facebooknya. Betul Bapak. Ya, tapi sekarang ada webnya juga Bapak. Ada webnya, tapi kan ada kegiatan-kegiatan belum didokumentasi banyak di Facebooknya Pak. Betul. Jadi Bapak. Harus itu Pak Kepala di pendidikan abad 21 hari ini kan biar menarik minat orang tua ini kan bisa dibudayakan, itu bisa menjadi media ajang untuk promosi SMK Hasailnya Pak Kepala. Jadi harus diaktifkan media-media sosial seperti itu Pak Kepala. Betul Bapak, terima kasih. Oke Pak Kepala. Nanti bisa saya minta fotonya ya Pak Kepala. Ada bisa ditunjukkan saja hasil mungkin ada yang ini biar kami karena kami coba telah dokumen yang unggahan, kami belum menemukan kegiatan yang Pak Kepala sampaikan tadi. Jadi bisa nanti ditunjukkan saja. Oke, lanjut lagi Pak Kepala. Nanti dicatat saja Bu, nanti bisa ditunjukkan saja nanti. Yang penting ada catatan yang kami minta bisa dicatat saja. Kan kita sampai besok ini, jadi tinggal ditunjukkan saja sesuai dengan permintaan kami. Siap. Oke, saya lanjut lagi Pak Kepala terkait soal pelaksanaan ibadah Pak Kepala. Gimana aktivitas peribadatan anak-anak hari-hari apa saja yang dilakukan? Apakah hanya di hari Minggu ataukah ada kegiatan peribadatan lain misalnya? Silakan Pak Kepala. Ya Bapak. Selain di hari Minggu, kami mencoba memprogramkan guru tamu ini kebetulan seorang hamba Tuhan
biasanya kalau beliau datang pasti ada kegiatan, biasanya tergantung waktunya Bapak, karena beliau ini keliling NTT, namanya Bapak Poltang, itu biasanya kami jadwalkan, biasanya minimal sebulan sekali, cuman di pandemik ini kami dilarang berkumpul ini, semua hanya kegiatan untuk kerohanian, ya hari Minggu, pagi dan malam itu saja. Itu pun kami mencoba tidak kepala sekolah saja yang bicara, tapi kami mencoba anak-anak dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 juga berani berbicara untuk menyampaikan renungan-renungan singkat Bapak, walaupun memang panduannya dari kami begitu. Kalau di asrama, jadwal untuk di asrama Pak, ada kegiatan keagamaan Pak sendiri di asrama? Ada tidak kegiatan keagamaan Pak? Misalnya anak-anak sangat aktif untuk di gereja Bapak. di gereja aktif. Iya, begitu. Aktif di Hukumnya gereja. wajib juga karena harus ikut. Iya, harus ikut. Begitu Bapak. Oke. Terkait lagi Pak Kepala ini, sikap toleran dan kerukunan ini gimana sejauh ini anak-anak di SMK Hasail ini Pak? Terkait soal kerukunan, interaksi anak-anak. Ya, kalau untuk interaksi anak-anak, pertamanya memang ada beberapa suku ini sulit Bapak. Tapi akhirnya di tahun yang keempat ini dapat berjalan dengan baik. Yang TTS bisa menyatu dengan Amarasi, yang Rote bisa menyatu juga dengan Amarasi. Memang agak sulit Bapak. Terus terang saya kewalahan karena saya bukan putra daerah, saya pendatang, memang agak sulit Bapak. Tapi puji syukur sekarang anak-anak sudah mulai toleransi lah untuk saling menghormati, saling menghargai antar suku nih. Memang saya tekankan di asrama untuk bahasa Bapak. Komunikasi ini harus pakai bahasa Indonesia begitu, karena ketersinggungan itu pernah terjadi. Ya Bapak. Yang dari daerah mana saja Pak? TTS, Flores, Rote Pak. Saya belum masuk Semau karena kemarin Semau minta, cuman kami dibatasi dengan PKM kemarin itu. Oke, jadi saya tidak dapat murid dari sana. Jadi anak-anak dari 3 kabupaten itu ya Pak, dari TTS, Flores dan Rote ya? Iya, betul. Oke, yang lebih dominasi dari mana Pak ya? Flores, TTS ya? Untuk sekarang masih TTS Bapak. Siapa Pak? Orang kabupaten TTS. Orang Kabupaten Kupang belum ada ya Pak Kepala ya? Ada, cuman tidak banyak Bapak. Mereka senang ke SMA karena anak petani masuk pertanian, katanya begitu alasannya Bapak. Jadi saya sekarang bukan tidak mau sosialisasikan di Kupang, cuman saya capek Pak, sudah tahun yang keempat ini kok tidak tertarik begitu. Tapi saya yakin kalau nanti Bapak Amirullah bisa hadir untuk panen ini, pasti nanti mereka mikir 2 kali harus masuk pertanian begitu. Siap Pak Kepala. Insyaallah kalau ada waktu ya kita bisa menyaksikan panen. Ya, siap. Panen siap, hasil Bapak. Kerjanya anak-anak lah. Ya, betul Bapak. Oke. Ini saya konfirmasi lagi Pak Kepala tadi, yang nanti yang ada catatan tadi dicatat saja, nanti kita siapkan. Terkait soal ini, lagi-lagi anak-anak diasramakan, jadi Pak Kepala bisa memantau secara langsung, sangat bagus maksudnya ke anak-anak di asrama. Terkait soal tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, sejauh mana Pak Kepala melihat itu? Terkait soal pemantauan Pak Kepala ketika anak-anak di rumah, di asrama. Ya, untuk pemberian tugas memang saya batasin Bapak, karena kegiatan anak-anak ini cukup padat. Kesulitan kami, mohon maaf Bapak, kami sinyal di sana, buku sinyal di sana sulit ketika mendapatkan soal-soal khususnya yang mata pelajaran umum, kami agak kesulitan sekali Bapak. Tapi kami tidak putus asa. Puji syukur pada tahun ini guru-guru kami sudah mulai tinggal di asrama.
Jadi kami bagi teman-teman yang malam itu bisa membantu Bapak, begitu. Jadi tidak terlalu sulit lah. Anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik, begitu. Kami bagi kelas 1 di mana posisi begitu. Oke, makasih Pak Kepala. Saya konfirmasi lagi Pak Kepala. Ini ada beberapa etnis nih, sebut saja begitu. Ada orang TTS, betul. Ada orang Rote, ada orang Flores ini dari pasti secara Amarasi, oke Pak Kepala. Secara karakteristik kebayaan juga berbeda. Sejauh ini Pak Kepala ada misalnya konflik, misalnya ada perbedaan pendapat, atau mungkin ada si Flores mungkin dia mengejek orang, itu ada tidak Pak Kepala yang, atau sejauh ini Pak Kepala melihatnya? Pernah terjadi. Pernah terjadi. Saya tidak boleh, pernah terjadi. Cuman puji syukur guru pendamping sigap. Nah, kalau nggak sigap ya sudah. Mungkin kami sudah masuk di medsos yang tidak baik, begitu Bapak. Karena belum pendamping ada, maka sekarang kami agak tekankan serius untuk Bapak Ibu guru harus nginap Bapak. Harus nginap di sekolah, karena kalau saya berdua sama istri tidak akan mampu menyelesaikan tugas tanggung jawab ini dengan baik, gitu Pak. Itu semacam ada kontak fisik misalnya Pak Kepala, ada kontak yang misalnya tadi sesama etnis tadi, misalnya ada kontak fisik antara orang Flores dan orang Rote misalnya, sejauh ini hampir Pak, hampir terjadi Bapak. Karena kami hampir terjadi karena kami betul tadi itu pendampingan, maka tidak terjadi Bapak. Hampir terjadi Bapak. Karena ya tadi dengan bahasanya sana dengan bahasanya sini yang beda tadi, ternyata ada penerjemah Pak, begitu. Penerjemah ya sudah begitu. Terkait soal itu Pak Kepala, ini jenis perundungan atau kekerasan misalnya ada apa ya? Pembinaan atau ada efek jerahnya misalnya dibuat oleh ketika ada perundungan, ada kekerasan, ada tidak sanksi yang diberikan oleh sekolah misalnya secara tertulis ketika ada kekerasan, maka ini sanksinya gitu. Sanksi ada di tatib itu cukup keras Pak. Kalau terjadi yang berantem itu cukup keras. Kami akan memberikan surat teguran. Tapi pertama biasanya kami bimbingan konseling dulu, BK dulu, ya arahan dulu. Tapi nanti kalau sudah mengulang 2-3 kali itu biasanya kami kasih surat peringatan Bapak, begitu. Karena ini kan urusan kemanusiaan Bapak. Ini kalau sampai terjadi berbahaya. Memang ini saya agak was-was sekali untuk hal itu Bapak. Ini keras. Kami ada di tatib kok. Anak-anak memang akhirnya ya memang harus ada tata tertib yang kuat gitu Bapak. Ya sanksinya memang tadi kalau yang berantem itu agak berat Pak. Itu biasanya buat gali drainase. Oke, nanti bisa disiapkan saja ya sanksi tertulis yang ketika itu nanti bisa disampaikan saja, dicatat saja. Pak Iwan boleh dikonfirmasi lanjut dengan Pak Kepala Pak Iwan? Di butir 5 Pak Iwan. Halo Pak Iwan. Halo, suara saya terdengar kok. Terdengar Bapak. Lanjut. Iya. Di butir 5 Bapak Iwan. Saya mohon maaf tadi listrik padam, sampai sekarang masih padam. Ini saya coba pakai HP. Ya mudah-mudahan bisa bertahan ini karena 4G di sini agak berat. Pak Kepala, tadi yang sempat disinggung oleh Pak Amir. Sanksi-sanksi itu ada yang dicatat di buku piket nggak? Sanksi dicatat di buku kasus Bapak. Pernah nggak kejadian seperti itu Pak yang dicatat? Dicatat, kejadian-kejadian itu dicatat Bapak. Harus ada surat pernyataan biasanya kami. Bentuknya surat pernyataan Bapak. Tidak mengulang lagi. Bila mengulang, nanti hukumannya, punishment-nya apa itu ada tertulis Bapak. Oke, maksud saya begini. Karena ini kemanusiaan memang berat sekali Bapak. Ada siswa yang diberi
buat pernyataan seperti itu? Pernah Bapak. Pernah. Pernah. Berarti kan dokumennya ada Pak ya? Tadi kejadian merokok, ya. Berarti Iya, dokumennya Bapak. ada Pak ya? Ada. Siapkan. Lagi Ada disiapkan. di Bapak. bawah di sekolah itu Pak? Fokus ada. Oh, di Bapak. Iya, Bapak. Di bawah nggak? Ada, Di Bapak. Sekarang? Kita ada yang surat peringatan. Surat peringatannya hari ini tidak terbawa. Mungkin besok akan disiapkan, Bapak. Besok pagi kita siapkan yang surat peringatannya. Mau saya kalau ada, Pak Amir lah. Siap. Baik. Bisa tidak begini? Nanti kita kan hari ini mungkin memang bisa sampai sore, hanya mungkin kita akan batasi sampai jam 2 saja. Siap, Bapak. Maksud saya begini, Pak Amirullah, ini dengan keterbatasan saya yang listrik padam ini juga menjadi kendala. Maksud saya gini, Ya. Bisa tidak nanti setelah jam makan siang itu kita ke Bolok, Pak Amirullah? Boleh. Nah, maksud saya supaya kita periksa paling enggak periksa beberapa dokumen yang kita sudah cek hari ini, wawancara hari ini, sehingga apa ya saya nggak kuat saja kalau Boleh. Iya. apalagi dengan gabung dengan sekolah lain kan ini jadi Iya, Pak Iwan, siap. jadi maksud saya begini, Mungkin nanti siap. selesai kita di Zoom, kita ini kebetulan ini kami nih Pak, semua aktivitas kita nggak usah Ya, Bapak. artinya kami nggak akan main-main gitu loh. Nah, maksud saya Betul, gini, Bapak. jadi mungkin nanti untuk pemeriksaan dokumen, jadi dokumen yang Bapak mereka bawa hari ini, mungkin nanti kami akan ke sekolah, ke SMK Mentari itu, untuk mengecek dokumennya. Begitu Siap, Pak. Bapak. Jadi nanti setelah selesai di Zoom, Bapak mereka minta tolong untuk bertahan sebentar, biar kami ke sana cek dokumen baru kita pulang. Bisa Pak ya? Mohon maaf, ada permintaan teman-teman, boleh supaya Bapak tidak terlalu jauh, kita mungkin cari tempat yang enak begitu, Jangan. atau Nanti kalau jangan. kalau tempatnya enak, kami nggak jadi periksa dokumen jadinya. Nggak usah cari tempat yang enak. Bukan, Pak, bukan maksud begitu. Ya, Pak, supaya Bapak tidak terlalu jauh, Pak. Posisi Bapak di mana? Saya di Di Wali Papua, Kota. Pak. Posisi Di Bapak-bapak. kampus. Oh, di Undana. Bukan, di Oke, Muhammadiyah, oke. Pak. Sudah. Oh, di Muhammadiyah. Kalau yang ini sudah dengan kapten kapal, Bapak Kep, yang ini Jadi Gimana itu. Karena Saya ini terus syarat ini nggak bisa maksimal. sendiri. Oke, Bapak. Oke. Cuman ini bukan sekolah kami. dari Bagaimana, Bapak? Kami numpang terus panggil Pak Asesor, enggak apa-apa, Bapak. Karena kami rencana hari ini tidak pulang. Kami mencoba mau nginap di tempat yang sederhana di Penfui, Bapak. Gitu. Supaya segera selesai begitu. Bila Bapak berkenan, kami dicek di sana. Minum, Pak Michael. Jadi maksud saya begini, kita yang komite yayasan alumni itu kami wawancaranya besok Pak ya? Ya, Bapak, besok. Ya, ya supaya kita bisa maksimal hari ini itu dengan Bapak Kepala, dengan guru-guru yang beberapa guru. Jadi besok yayasan, komite alumni, kemudian ada mitra Pak. Mitra kami mencoba sedang ada di Lampung, Bapak. Kalau besok saya bisa kontak, mungkin bisa, Bapak. Ya, mungkin Mitra bisa kami yang dikasihkan link Ya. Zoom-nya.
siap. tolong beliau bergabung mungkin ya 10-15 menit kami ngobrol-ngobrol dengan beliau. Siap. Beliau punya Oke, usaha apa, Pak? Power Agro, Bapak. Kami bekerja sama dengan Power Agro. Terus kami juga sedang bermitra dengan kampus Politani. Power Agro itu dia bergerak di bidang apa, Pak? Pertanian, khusus pertanian, Bapak. Yang irigasi tetes, Berarti Bapak. Terus mitra yang jurusan peternakan apa, Pak? Kami sedang menjajakin ke Undana, Bapak. Berarti sudah yang peternakan sekarang belum ada ya, Pak ya? Belum, Bapak. Sebenarnya nggak harus kampus, Pak. Kan bisa di sini ada nggak peternakan ruminansia? Di sini ada, cuman masih kecil-kecil begitu loh, Pak. Kami belum menemukannya. Ada, cuman agak terlalu jauh, Pak. Mesti ke Tarus. Begitu, Bapak. Kami kan ada di jurusan peternakan belum ada ini. Belum ada mitra berarti, Pak ya? Ya, sedang menjajakin tadi yang di kampus, Bapak. Kemarin kami sudah dipanggil Pak Dekan, Pak Arnold Manu, untuk kedepannya bagaimana supaya pendampingan dari kampus juga terjadi, gitu, Bapak. Oke. Saya yang di Politani juga bergerak. Pak Amirullah, saya izin ya, saya mumpung baterai saya belum habis. Siap, Bapak. Karena baterai HP saya juga terbatas ini. Siap, Bapak. Jadi saya nanti kalau terlempar berarti baterai saya habis. Semoga wifi listrik cepat nyala kembali. Gini Pak Kepala. Betul. Amin, Pak. Pak tata tertib sudah, kemudian Bapak sebagai kepala sekolah pernah mengundang rapat dengan komite, Pak? Ya, pernah, Bapak. Pernah. Itu rapat apa? Karena kami dan berapa terus kali setahun kalau rapat dengan komite, Pak? Yang pertama pasti yang prakerin ini, Pak. Untuk praktek-praktek. Ya. Yang kedua, biasanya bila ada masalah-masalah yang tentang kami asrama tapi membayar uang makan, Pak. Ini kami terus konsultasi kepada beliau karena kebetulan beliau sebagai tokoh masyarakat di dusun kami. Begitu. Itu kami libatkan beliau. Oke. Senantiasa ketika rapat, begitu. Pak Komite harus hadir. Kalau penyusunan RAB, RAKS, itu sekolah diundang nggak, Pak? Apa komite diundang nggak, Pak? Kita belum susun ke sana, Pak. Baru tahun ini kami akan menyusun itu, Pak. Oh, karena, ya? mohon maaf, Dapodik baru tahun ini kami sendiri, Bapak. Begitu. Sebelumnya bergabung kemana, Pak? Saya nebeng di Retren, Bapak. Menumpang di sana anak-anak kami di SMK Amarasi Selatan, Bapak. Tapi jurusannya sama. Jurusannya sama dengan SMK yang di Retren, Pak? Ya, betul, Bapak. Cuman di sana baru tahun ini ruminansia ada. Tahun kemarin unggas, Bapak. Jadi kami terus mencoba menggali dan mencari pendamping supaya membantu kami begitu. Karena kami swasta, Bapak. Sebenarnya gini, Pak, ini saya melihat ini, Pak, pengembangan ya. Peluang jurusan ruminansia dengan unggas mana yang lebih besar dan lebih memungkinkan, Pak? Saya sebenarnya tertarik di unggas, Pak. Cuman karena kemarin izin sudah terlanjur. Kemarin ada beberapa nasihat dari Bapak dosen di Undana. Kenapa unggas tidak diambil katanya. Pak Direktur Politani juga mengharapkan unggas ini seharusnya menjadi tolak ukur keberhasilan anak-anak lebih cepat begitu dibanding dengan ruminansia, Bapak. Begitu. Dan mitranya kan lebih banyak, depan Pak. Harus berpikir ulang.
Ya, betul Bapak. Saya kebetulan Makanya kami- SMA dulu saya sekolah peternakan, Pak. Saya SMA saya peternakan. Ya Bapak. Sehingga memang kalau bicara peluang utama mitra untuk pengembangan anak-anak kan jadi dominansinya jadi nggak ada kan sekarang. Betul. Nggak ada mitra kan Betul, jadinya, Bapak. padahal SMK kan wajib ada mitra. Jadi itu mungkin Betul. menjadi catatan Jen barangkali terkait dengan pengembangan sekolah ini ke depan, Pak. Betul Bapak. Ada berapa ruang kelas di sekolah itu, Pak? Saya ingin menunjukkan ini mengingatkan Bapak. Kami masih sangat minim ruang kelas. Ruang kelas kami baru ada 4 Pak. Sehingga pada saat ini kami mencoba ruang serbaguna, akhirnya kami sekat karena dari kelas 1 sudah 2 jurusan, kelas 2 jurusan. Jadi puji syukur kami sekarang sudah punya ruang walaupun gedungnya belum Pak. Menggunakan ruang serbaguna anak-anak, mohon maaf. Jadi anak-anak sekarang ruangannya ada di serbaguna. Tadinya kan baru kelas 1 cukup Bapak. Sekarang tidak cukup lagi karena kami dengan dampak COVID ini kami tidak bisa membangun Bapak. Begitu. 4 ruang itu Ruang ada 6 sekarang Bapak. Tapi tadinya kami gedung masih hanya. Ya Bapak. Memang tadi belum saya kirim yang permintaan Bapak. Mudah-mudahan habis ini nanti saya bisa kirim Bapak yang gambar tadi foto. Nanti bisa saya kirim. Berarti ada 6 ruangan, Pak ya? Ya, ada Bapak. Ada 6. Ya, kami bekerja keras sehingga ada ruang produksi. Kami sudah buatkan juga Bapak. Ruang produksi, membuat pakan, itu kami juga sudah siapkan. Ada kandang ternak, Pak? Kandang ternak ada Bapak. Cuman Ada kayaknya berapa? belum dipoto nih sama Ada kandang berapa ternak. ekor? Kami punya kandang ayam, kandang sapi, kandang kambing, kandang babi Bapak. Ada hewan peliharaan, Pak? Ya, Ada hewan peliharaan. peliharaan kami cukup banyak Pak. Ayam ada 4 jenis Pak. Ada 4 jenis. Ayam, kambing, babi dan sapi Bapak. Kok ada ayam ya Pak? Kami ada ayam, kambing. Ya, betul Bapak. Kami kan kebetulan kan anak-anak di asrama. Anak-anak ini pada minta, Pak, kita kalau ternak ayam bagaimana begitu. Karena memang betul bisa menolong di pandemik ini Bapak. Anak-anak bisa makan telur. Kan tadinya kan menunya dengan yang sangat sederhana begitu Bapak. Jadi sekarang sudah ada kandang ayam, kandang kambing, kandang babi, dan kandang sapi, Bapak. Semua kandang itu, sudah lengkap. itu ada isinya, Pak? Iya, ada Bapak. Kandang ayam ada sekitar 54 karena hari ini katanya dipotong. Ada 3 ekor kalau nggak salah. Kandang babinya sekitar 28. Kandang sapinya ada 2. Kandang kambing yang paling banyak, Pak. Kambingnya ada sekitar 30. Kambingnya ada 40 malah, Pak. Saya kemarin dengar baru 30, ini operator bilangnya udah 40, berarti ada yang beranak lagi. Begitu, Bapak. Karena kemarin Pak Kepala Dinas katanya mau ambil beberapa bibit dari sana, katanya bagus-bagus begitu. Nanti kami akan kirimkan fotonya. Iya, Bapak. Anak-anak pernah praktek IB, Pak? Pernah, Bapak. Pernah ya? Iya. Berhasil? Kebetulan ada guru dari
bukan guru Pak, semacam kayak penyuluh gitu yang masih kuliah di Politani yang baru tahun ini selesai, itu membantu kami setiap hari Sabtu biasanya datang untuk menolong anak-anak putra daerah lah, sesama dengan putra daerah begitu. Beliau jago IB dan kami diajarkan itu IB Bapak. Oke. Anak guru-guru di situ ada yang sudah punya sertifikat profesi kayak kalau IB itu kan ada diklatnya Pak. Betul, belum. Itu ini Belum ya? guru tamu Bapak. Guru tamu yang tadi saya ceritakan namanya Pak Okto. Kalau yang Nah. guru di dalam SMK sendiri yang sudah punya sertifikat profesi belum ada? Sertifikat profesi belum Bapak. Baru lulus kemarin ini Bapak. Rata-rata masih baru lulus Bapak. Kami menampung putra-putri daerah yang masih muda-muda ini Bapak. Oke. Berarti total guru berapa Pak? Ada 16 sama kepala sekolah. Yang 2 itu sukarelawan. Pak Poltang dengan Ibu Aurora Modok itu mantan anggota dewan, tapi beliau mau mengajar sukarelawan Pak. Begitu. Jadi Walaupun belum total aktif. guru berapa, Pak? 16 Bapak. 16. Ada yang PNS Pak? Belum Bapak. Ini sedang berusaha. Semua swasta berarti Pak ya? Ya. Ini sedang kami dorong untuk ikut tes Pak. Mudah-mudahan lolos. Nah, guru-guru yang ngajar di situ kan di situ ada pertanian sama peternakan. Betul Bapak. Guru-guru yang ngajar ada alumni peternakan dan pertanian, Pak? Ada. Semua atau? Ada. Yang peternakan ada Naomi Rini itu dari Undana peternakan. Yang kedua Lydia Rini itu juga Undana dari peternakan.